Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube Mega Mei. Bukan Mega namanya kalau nggak ngomongin India-Indiaan. Today kita bakal ngomongin kematian artis Bollywood yang sebenarnya udah meninggal 3 tahun lalu, tapi sampai hari ini masih menjadi pertanyaan karena banyaknya kejanggalan-kejanggalan atas kematiannya, yaitu Sri Devi. Nah, seperti apa sih kejanggalannya? Lanjut nonton videonya dong. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, duduk yang nyaman, nikmati popcorn dan jangan kemana-mana, because it's Unit High with Mega Mei. Sebelum kita lanjut ke kronologi dan juga ke kemungkinan-kemungkinan yang mungkin menyebabkan kematian sosok Sri Devi ini, kita kenalan dulu dengan siapa sih Sri Devi ini. Sri Amma Yangir Ayapan, atau yang biasa kita kenal dengan sosok Sri Devi. Dia ini adalah wanita kelahiran Tamil Nadu pada tanggal 13 Agustus 1963. Nah, dia ini terkenal akan kecantikannya di masanya ya. Pas benar-benar masanya itu Sri Devi emang cantik banget sih. Matanya belok gitu kan, bibirnya kecil, mukanya tirus, cantik banget. Dan dia ini diakui sebagai bintang Bollywood pertama di India dan mendapatkan 6 penghargaan Filmfare. Sebenarnya banyak sih yang terkenal sebelum dia, cuman mungkin karena apa ya? Atau mungkin karena penghargaan ini jadi dia good looking, pinter. Oke, jadi dia diakui sebagai wanita pertama, bintang wanita pertama di Bollywood. Banyak film-filmnya yang terkenal di Indonesia kayak Mom, English Finglish, Nagin. Dan di Indonesia sendiri, Sri Devi ini terkenal karena perannya di film Nagin. Kalau kalian sadar, di TikTok dan juga Instagram itu ada salah satu filter nari-nari pakai baju pink. Itu adalah salah satu perannya Sri Devi di film Nagin. Sri Devi sendiri ini dikenal menikah sebanyak 2 kali semasa hidupnya. Pertama dengan Mithun Chakravarti dan yang kedua dengan Bonnie Kapoor. Nah, dari hasil pernikahannya dengan Bonnie Kapoor, Sri Devi ini memiliki 2 orang putri, yaitu Janvi Kapoor dan juga Khushi Kapoor. Dua-duanya juga cakep-cakep banget nih kayak emaknya. Tapi sayangnya di tengah kepopulerannya, Sri Devi ini ditemukan sekarat di dalam kamar mandi hotel di negara Dubai pada tanggal 25 Februari 2018. Jadi udah sekitar 3 tahun lalu. Dan dari hasil pemeriksaan, Sri Devi ini dinyatakan meninggal dunia diduga karena kecelakaan yang tidak sengaja. Dan Sri Devi meninggal dunia pada usia 54 tahun. Oke, jadi ini adalah kronologi kematian sebelum Sri Devi ditemukan meninggal dunia. Jadi, pada tanggal 18 Februari 2018, Sri Devi ini pergi dengan keluarganya, yaitu suaminya Bonnie Kapoor dan anaknya yang terakhir Khushi Kapoor, ke Dubai untuk menghadiri pernikahan keluarganya yang bernama Mohit Marwah. Si Janvi nggak ikut karena waktu itu dia kebetulan lagi syuting untuk film debutnya sama Ishan Hatter, yaitu Darak. Pernikahan Mohit Marwah ini sebenarnya digelar tanggal 20 Februari 2018. Nah, tanggal 21 Februarinya setelah acara, Bonnie Kapoor dan juga Khushi Kapoor ini langsung balik ke India. Tapi Sri Devi masih tinggal di sana karena mungkin ini keluarganya dari pihak Sri Devi. Tanggal 24 Februari, Bonnie Kapoor ini balik lagi ke Dubai buat menemui Sri Devi, yang mungkin untuk menjemput kali ya. Sekaligus katanya mau ngasih surprise buat Sri Devi. We don't know surprise-nya apa, tapi dia datang ke Dubai lagi sekitar jam setengah 6 waktu setempat. Katanya dia masuk ke ruangan Sri Devi, ke kamarnya Sri Devi, tapi 15 menit itu Sri Devi nggak keluar dari kamar mandi. Akhirnya si Bonnie Kapoor ini nyoba buat melihat Sri Devi, apa sih yang dilakukan di kamar mandi kok 15 menit nggak keluar. Ternyata dia menemukan Sri Devi ini sudah sekarat di dalam bathtub, tenggelam di dalam bathtub. Setelah dia menemukan Sri Devi sekarat itu, dia langsung nelpon temennya, dan sekitar jam 9 malam dia baru menelpon polisi. But wait,
Itu adalah versi pertama. Versi kedua ada yang bilang kalau Sri Devi ini ternyata ditemukan oleh staf hotel. Jadi bukan Bonnie Kapoor langsung yang menemukan. Ada yang bilang Bonnie Kapoor ini datang ke Dubai tapi nggak langsung menemui Sri Devi. Sri Devi ini ditemukan meninggal dunia katanya oleh staf hotel dan dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya Sri Devi meninggal di dalam perjalanan. Jadi setelah ditemukannya Sri Devi itu dan hasil pemeriksaan menyatakan Sri Devi ini meninggal dunia karena kecelakaan yang tidak disengaja. Banyak orang yang nggak percaya gitu kan, kayak kok tiba-tiba banget meninggalnya. Ada yang bilang ini kecelakaan, tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau kecelakaan murni gitu kan, karena ada beberapa kejanggalan. Dan juga kalau ada yang bilang Sri Devi mungkin punya penyakit, jadinya dia nggak sengaja kecelakaan sampai meninggal dunia. Banyak orang yang nggak percaya juga karena Sri Devi ini semasa hidupnya kayak nggak dikenal sebagai seseorang yang memiliki riwayat penyakit serius. Jadi akhirnya banyak netizen pandai dan super kreatif yang akhirnya menemukan kejanggalan-kejanggalan atas kematiannya Sri Devi. Apa aja itu? Ini dia kejanggalannya. Kejanggalan pertama, jadi air di dalam bathtub yang tempat ditemukannya Sri Devi meninggal dunia itu, airnya hanya setinggi sekitar 1 kaki. 1 kaki itu kalau nggak salah kalau disentimeterin itu sekitar 30 cm. Jadi kayak nggak mungkin orang bisa meninggal tenggelam di dalam sebuah bathtub yang berisi 30 cm air tanpa ada yang nenggelamin secara sengaja. Kejanggalan kedua adalah Sri Devi meninggal sebelum debutnya Janhvi Kapoor. Jadi for your information, Bonnie Kapoor ini sebelumnya pernah menikah sama seorang wanita yang akhirnya dia punya anak, Anshula Kapoor dan juga Arjun Kapoor. Nah, mantan istrinya Bonnie Kapoor ini dulu juga meninggal dunia sebelum debutnya Arjun Kapoor, anak pertamanya dari istri pertama. Sekarang ini terjadi lagi dengan Sri Devi. Dia meninggal dunia sebelum debutnya Janhvi Kapoor yang juga anak pertamanya dari istri keduanya. Dan itu kayak orang-orang kayak langsung kok sama kasusnya gitu kan. Gimana ya? Atau dijadiin tumbal apa gimana sih, nggak ngerti gue. Canda. Kejanggalan selanjutnya adalah ditemukan alkohol berat di dalam tubuh Sri Devi saat kematiannya. Jadi gini, Sri Devi itu ternyata bukan seseorang yang tergolong peminum. Jadi dia emang minum, tapi dia nggak minum minuman yang memiliki kadar alkohol berat. Katanya dia cuma minum bir, tapi dia nggak pernah minum minuman yang benar-benar minuman keras. Tapi nggak tahu kenapa pas hari kematiannya diperiksa itu ada alkohol dengan golongan berat di dalam tubuhnya. Jadi kayak nggak mungkin nih dia minum kalau nggak dipaksa sama orang-orang anggapnya kayak gitu. Kejanggalan selanjutnya adalah tidak ditemukan rekaman CCTV yang bisa menjadi petunjuk akan kematiannya Sri Devi. Of course, pihak hotel mengatakan kayak gini, oh maaf kita tidak punya rekaman CCTV-nya karena kejadian terjadi di dalam kamar mandi hotel. Wait, ini masuk akal sih sebenarnya, cuman kayak ya mungkin secanggih-canggihnya hotel di dunia ini juga nggak bakal pernah naruh CCTV sih di dalam kamar mandi hotel karena it's a privacy gitu kan, nggak mungkin ya. Ini sedikit masuk akal menurutku. Dan kejanggalan yang terakhir adalah tadi adanya perbedaan pendapat. Ada yang bilang Sri Devi ditemukan sama suaminya, tapi ada yang bilang Sri Devi ditemukan sama staf hotel. Itu yang perbedaan ini yang bikin orang bertanya-tanya sebenarnya mana yang benar. Oke, berdasarkan kronologi dan juga kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh netizen yang super pandai ini, ditemukan beberapa kemungkinan yang bisa menjadi penyebab Sri Devi meninggal dunia. Nah, kemungkinan pertama adalah Sri Devi dibunuh oleh suaminya atau Bonnie Kapoor. Ini didukung oleh beberapa teori, salah satunya yang tadi Bonnie Kapoor katanya balik ke Dubai untuk ngasih surprise ke Sri Devi, tapi ternyata hari itu tuh bukan hari spesial di antara mereka. Jadi kayak buat apa ngasih surprise? Kalau mungkin itu hari pernikahan atau ulang tahunnya Sri Devi bisa aja, tapi ternyata itu ya nothing, nggak ada apa-apa gitu. So what? Dia ngasih surprise buat apa? Buat ngejemput gitu. Atau mungkin pernahkah kalian ngerasa dikasih surprise dengan dijemput pasangan kalian, kayak sayang aku ada surprise buat kamu. Apa? Aku menjemputmu.
It's such a surprise. Ya mungkin bagi mereka itu surprise, we don't know. Kejanggalan yang kedua adalah Bonnie Kapoor ini pas menemukan Sri Devi, dia langsung telepon temennya. Kenapa dia nggak langsung telepon polisi? Sedangkan dia menelpon polisi itu sekitar jam 9 malam. Sri Devi ditemukan meninggal dunia itu mungkin sekitar jam 6. Karena dia kan sampai di hotel setengah 6, 15 menit nggak keluar dari kamar mandi, so mungkin sekitar jam 6 atau setengah 7. Tapi kenapa dia nelpon polisi itu jam 9 malam baru nelpon? Oke, kejanggalan selanjutnya adalah kasus ini yang tadi seperti aku bilang. Kenapa Sri Devi meninggal dunia sebelum debutnya Janhvi? Ini kasusnya sangat-sangat mirip dengan mantan istrinya Bonnie Kapoor yang meninggal dunia sebelum debutnya si Arjun Kapoor. Kayak, kok sama sih kasusnya? Kenapa gitu? Atau buat bikin anaknya lebih populer biar nggak ada ibunya atau gimana sih? Dan ini kejanggalan yang terakhir yang mungkin bisa kalian pertimbangkan. Jadi pas aku baca-baca, ternyata Sri Devi ini punya asuransi di sebuah tempat. Ada sebuah tempat yang ada asuransi mengatasnamakan Sri Devi dengan total asuransi itu sekitar 240 crore. I don't know, itu sekitar berapa sih 240 crore kalau dirupiahin? Kayaknya sih banyak banget. Dan ya mungkin ini bisa menjadi salah satu yang masuk akal sih, karena kan asuransi itu nggak pernah bisa keluar kalau yang punya asuransi itu dinyatakan bunuh diri atau sengaja dibunuh oleh yang ingin mendapatkan asuransi itu gitu kan. Jadi bisa aja mungkin dia dibuat seolah-olah kecelakaan, jadi dia meninggal dunia, dan asuransi, saya mendapatkan asuransimu. Kemungkinan kedua adalah Sri Devi ini dibunuh oleh Daud Ibrahim. Kalau kalian bertanya-tanya siapakah Daud Ibrahim, silahkan kalian nonton video ini. Jadi di video ini, di kasusnya Divya Bharti, meninggalnya Divya Bharti itu juga ada salah satu dugaan adanya keterlibatan Daud Ibrahim. Jadi sedikit ngasih tahu lagi aja, Daud Ibrahim ini adalah salah satu pimpinan gangster atau apa ya? Ya gangster di India gitu namanya, di company. Dia itu salah satu sindikat kejahatan gitu. Dan memiliki link dan juga jaringan terhadap Bollywood yang mungkin dia ada syarat dan ketentuan yang mungkin harus dilakukan kesepakatan antara keduanya, seperti itu. Mungkin aku juga nggak tahu gimana lebih tepatnya. Nah, kenapa ini kok bisa sih Sri Devi diduga dibunuh sama Daud Ibrahim? Karena gini, ternyata pada hari yang sama katanya Daud Ibrahim ini tinggal di hotel yang sama dengan Sri Devi, yaitu Hotel Jumeirah Emirates Towers. Dan setelah ditelusuri, ternyata hotel itu adalah hotelnya Daud Ibrahim. Dia salah satu pemilik hotel itu. Dan Daud Ibrahim ini juga dikenal memiliki ikatan yang cukup dekat dengan Pangeran Dubai. Kita nggak tahu sih apa yang terjadi di belakang ini. Cuman mungkin saja mereka mungkin ada masalah atau ada hal yang tidak terselesaikan. Kemungkinan Sri Devi dibunuh oleh sekelompok orang yang mungkin sindikat dari di company-nya Daud Ibrahim ini juga didukung oleh pernyataan seorang anggota polisi dari negara bagian Kerala. Dia ini adalah salah satu polisi yang membantu proses pemeriksaan Sri Devi. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, menurutnya nggak mungkin banget Sri Devi ini bisa meninggal dunia tenggelam di dalam bathtub yang airnya hanya setinggi 30 cm kalau dia nggak sengaja ditenggelamin sama orang. Mungkin aja, jadi menurutnya mungkin aja ada yang sengaja menenggelamkan, nahan kakinya, nahan tangannya, menenggelamkan mukanya, yang biar dia nggak bisa bangun. Dan kalau emang itu benar terjadi, ya mungkin aja emang ini dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang artinya sindikat itu tadi. Dan ini juga didukung oleh pernyataan yang bilang kalau dia ditemuin sama staf hotel. Ini kayak bisa aja, gimana ya, kalau staf hotel menemukan Sri Devi sendiri, berarti emang dia dibunuh sama orang lain. Atau mungkin malah dia yang membantu, jadi dia ngasih kuncinya, oke silahkan masuk, bunuh. Karena dia pura-pura menemukan. Dan ini adalah kemungkinan terakhir yang menjadi penyebab Sri Devi ini meninggal dunia, yaitu adalah karena kecelakaan yang tidak disengaja. Jadi gini, bisa aja kan Sri Devi ini kan abis namanya kumpul sama keluarga, abis party gitu kan, nikahan, party, mungkin aja dia minum terlalu banyak, akhirnya dia mabuk
terus dia pergi ke kamar mandi, dia nggak sadar kalau dia tenggelam, akhirnya air masuk ke paru-parunya, akhirnya dia meninggal karena kelalaian dia sendiri. Dan kalau kalian tadi inget, aku bilang kalau Sri Devi ini memang tidak punya riwayat penyakit yang serius, tapi ternyata berdasarkan penulis buku. Jadi ada seorang penulis buku yang dia ini memang sedang menuliskan biografinya Sri Devi, emang nulis riwayat hidupnya Sri Devi gitu, dan dia wawancara seorang sutradara film Charles Bass. Ini adalah salah satu film yang dibintangi oleh Sri Devi. Nah, menurut sutradara itu katanya gini, ya Sri Devi itu emang tidak punya riwayat penyakit serius, tapi dia punya penyakit darah rendah. Dan selama syuting sama kita, dia ditemukan 2 kali pingsan. Jadi tiba-tiba pingsan gitu di ruangannya, entah itu bisa mendukung kemungkinan ini. Jadi mungkin aja dia capek ke kamar mandi dan kebetulan dia punya darah rendah, dia nggak sengaja tenggelam di dalam bathtub itu ya, meskipun 30 cm. Akhirnya kalau emang dia tenggelam dan tidak sengaja karena dia nggak sadar, dia nggak bisa bangun, tapi kan orang kalau pingsan ya tetap napas, akhirnya air masuk ke paru-paru dia dan itu yang menyebabkan dia meninggal dunia. Oke, well done guys. Jadi itu tadi video tentang Sri Devi. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terhadap kematian Sri Devi yang superb janggal itu. Aku sendiri adalah seorang yang mengagumi sosok Sri Devi ini karena dia pinter, berprestasi, dan juga pastinya cantik banget. Dan aku suka banget acting dia di film Mom. Tapi di balik prestasi dan juga kecantikannya, ada satu hal yang sangat aku sayangkan dari sosok Sri Devi ini, karena dia terkenal sebagai homewrecker selama hidupnya, atau lakor lah, karena dia menikahi 2 orang pria, Mithun Chakraworty dan juga Bonnie Kapoor, yang sudah jelas-jelas beristri. Jadi itu yang sangat aku sayangkan. Oke guys, coba tulis menurut kalian mana kemungkinan yang paling masuk akal terhadap kematian Sri Devi tadi, atau karena mungkin dibunuh suaminya, atau dibunuh Daud Ibrahim dan juga sindikat kejahatannya, atau emang murni karena kecelakaan? Tulis di bawah dan kasih tahu ke aku mana film Sri Devi yang paling kalian suka. Thank you guys yang udah nonton video ini. Jangan lupa nonton video-video aku lainnya. Have a nice day and bye.